Panduan terapan untuk desain penelitian. Pengertian desain penelitian. Desain penelitian yaitu strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Jenis desain penelitian. Pertama, desain penelitian eksperimental. Desain eksperimental adalah desain riset yang diterapkan untuk penjajakan atau memperoleh pengetahuan awal. Dalam penelitian sosial kualitatif, desain eksperimental sangat jarang dilakukan. Hal ini umumnya disebabkan oleh pertimbangan etis. Untuk melakukan eksperimen, pembaharuan pada individu atau kelompok yang diteliti bisa dilakukan di depan atau disembunyikan. Dalam penelitian kuantitatif, desain eksperimental lebih luas untuk dilakukan peneliti sosial, umumnya menerapkan desain eksperimen pada penelitian kuantitatif yang dilakukan. Yang kedua, desain penelitian survei. Desain penelitian survei dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diteliti. Survei atau cross-sectional bisa pula dilakukan dengan menerapkan konten analisis jika sampel yang digunakan adalah dokumen. Dalam penelitian kualitatif, desain survei bisa diterapkan ketika peneliti menerapkan metode analisis wacana. Dalam penelitian kuantitatif, desain survei lebih lumrah diterapkan. Seringkali persepsi untuk umum kita dengar adalah desain survei merupakan bagian dari penelitian kuantitatif. Ketiga, penelitian longitudinal. Penelitian ini pada umumnya menerapkan metode survei. Perbedaannya adalah desain riset longitudinal dilakukan secara berkala dalam waktu yang relatif lama dengan sampel yang sama. Dalam penelitian kualitatif, desain penelitian ini juga biasa dilakukan dengan menerapkan metode studi kasus mirip dengan desain survei. Dalam penelitian kuantitatif, desain ini juga lebih lumrah dilakukan. Penelitian kuantitatif longitudinal dilakukan dalam waktu yang relatif lama, bisa bertahun-tahun tergantung jangka waktu yang dipilih peneliti. Desain penelitian studi kasus. Studi kasus sebagai desain penelitian kualitatif cukup sering dilakukan oleh peneliti sosial. Salah satu metode yang kerap digunakan adalah etnografi. Desain studi kasus hampir selalu menerapkan etnografi dengan wacana mendalam dan observasi partisipatoris sebagai teknik pengumpulan datanya. Studi kasus sebagai desain penelitian juga dapat diadopsi oleh riset kuantitatif meskipun cukup jarang. Penelitian kuantitatif dengan desain studi kasus umumnya menerapkan metode survei dengan penggunaan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Desain penelitian komparatif. Desain penelitian ini diterapkan pada penelitian yang memiliki fokus pembahasan lebih dari satu kasus. Di sini terlihat jelas perbedaannya dengan studi kasus. Penelitian komparatif adalah perbandingan antara dua kasus atau lebih yang dijadikan fokus penelitiannya. Misalnya, penelitian tentang pembentukan negara merdeka antara Indonesia dan Malaysia. Kasus yang diteliti di sini adalah proses kemerdekaan dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Penelitian terapan. Penelitian terapan adalah metodologi yang digunakan untuk memecahkan masalah praktis dunia modern, baik masalah praktis dari individu maupun kelompok. Atau dengan kata lain, penelitian terapan merupakan dirancang untuk menjawab pertanyaan spesifik yang bertujuan untuk memecahkan masalah praktis, bukan untuk memperoleh pengetahuan. Demi pengetahuan. Penelitian terapan memiliki tujuan untuk menemukan solusi atau suatu masalah yang secara langsung dihadapi oleh masyarakat atau organisasi industri bisnis. Hal tersebut berbeda dengan penelitian fundamental yang berkaitan dengan generalisasi dan dengan perumusan teori. Penelitian terapan dianggap sebagai penyelidikan non-sistematis dan biasanya dilakukan oleh perusahaan, agensi, atau individu untuk mengatasi masalah tertentu.
Perbedaan antara penelitian terapan dan penelitian fundamental yaitu temuan penelitian terapan pada dasarnya untuk menyelesaikan masalah, sedangkan studi fundamental digunakan untuk mengeksplorasi permasalahan tertentu. Selain itu, perbedaan antara penelitian terapan dan penelitian fundamental dapat diakses menjadi 3 poin. Yang pertama, perbedaan tujuan. Tujuan studi terapan terkait erat dengan solusi masalah spesifik, sedangkan tujuan studi fundamental berkaitan dengan penciptaan pengetahuan baru atau perluasan pengetahuan saat ini tanpa memperhatikan penerapan. Perbedaan dalam konteks. Dalam studi terapan, tujuan penelitian diterapkan oleh klien atau sponsor sebagai solusi untuk masalah spesifik yang mereka hadapi, sedangkan studi fundamental di sisi lain biasanya dimulai sendiri untuk memperluas tingkat pengetahuan di bidang-bidang tertentu. Yang ketiga, perbedaan metode. Validitas penelitian merupakan poin penting untuk ditangani dalam suatu jenis studi. Namun demikian, studi terapan biasanya lebih mementingkan validitas eksternal, sedangkan validitas internal dapat ditetapkan sebagai titik perhatian utama bagi para peneliti fundamental. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.